Apa kabar negeri Indonesia yang kita cintai? Saya mendapat sebuah berita tentang rencana Kementerian BUMN yang akan menerapkan sistem kerja 4 hari dalam seminggu. Enak betul ya, enak betul jadi karyawan BUMN. Saya tidak mengerti pola pikir apa yang dipergunakan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan kajian jam kerja hanya 4 hari dalam seminggu. Kita punya cita-cita Indonesia emas. Kita punya cita-cita Indonesia ingin maju. Tetapi cita-cita, angan-angan itu sepertinya tidak selaras dengan apa yang kita lakukan dan dilakukan oleh para pejabat negara kita. Salah satu contoh paling buruk adalah kajian upaya menerapkan hari kerja hanya 4 hari dalam seminggu bagi karyawan BUMN. Ini dasar berpikirnya saya tidak mengerti. Yang saya pahami adalah semakin giat orang bekerja, semakin banyak orang bekerja, maka kesuksesan akan semakin dapat diraih. Sementara semakin sedikit orang bekerja, itu semakin identik dengan bermalas-malasan, dan orang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Kecuali anak orang kaya yang punya warisan banyak, ya dia bermalas-malasan mungkin dapat banyak. Tetapi kita tidak bicara tentang yang mendapat warisan. Kita bicara tentang bagaimana BUMN kita harus menjadi sebuah badan usaha yang mampu berkontribusi aktif terhadap negara, tidak hanya berkontribusi terhadap karyawannya, pejabatnya, dan pegawai-pegawainya. Kita ingin BUMN ini punya kontribusi besar terhadap masyarakat banyak. Kita ingin BUMN kita ini punya kontribusi besar meningkatkan pendapatan negara, supaya uang yang didapat oleh BUMN ini bisa dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan BUMN ini tidak hanya ada untuk karyawannya, untuk kesejahteraan karyawannya, untuk kesejahteraan pejabatnya, dan untuk kekayaan para pejabat-pejabat di sana termasuk Kementerian BUMN. Jadi kalau menerapkan sistem kerja 4 hari dalam seminggu, lantas apa yang mau didapat? Dengan sekarang 5 hari kerja saja dalam seminggu, BUMN kita semua hampir ambruk. Tidak ada BUMN kita itu yang kategori sangat sehat. BUMN yang dilihat oleh publik selama ini seperti Pertamina, PLN, BUMN terbesar. Memangnya mereka sehat di internal? Tidak. Mereka semua punya borok penyakit hutang yang sangat besar. Bagaimana dengan perbankan kita? BUMN Bank Nasional kita, apakah juga mereka sehat? Kelimpungan juga. Jadi bagaimana pola pikir yang diterapkan oleh Kementerian BUMN saat ini ingin menerapkan sistem 4 hari kerja dalam seminggu. Sementara 5 hari kerja dalam seminggu saja BUMN kita rontok, ambruk, rugi, dan banyak yang bangkrut. Banyak BUMN kita yang karyawannya tidak bisa dibayar gajinya. Pola pikir apa yang dipergunakan? Kita kalau mau maju harus lebih banyak bekerja. Bahkan menurut saya kalau perlu BUMN itu harus dipekerjakan 7 hari dalam seminggu. Lakukan sistem shift. Tapi apakah itu berguna juga? Masalahnya bukan hanya soal BUMN kita, tetapi sistem negara kita ini, sistem yang ada di dalam pemerintahan kita ini telah membuat segala sendi-sendi kita ini keropos. Negara di era Jokowi, boleh orang melihat bangunan megah, kereta cepat, bandara baru, jalan tol baru. Itu adalah fata morgana yang sesungguhnya pondasi kita sebagai bangsa dan negara, pondasi ekonomi kita sebagai bangsa dan negara, pondasi kita yang seharusnya berdaulat sesuai konstitusi kita, sangat keropos. Kenapa keropos? Karena itu semua adalah fata morgana yang dibangun dari hutang yang luar biasa, beban yang harus kita tanggung bahkan ratusan tahun ke depan mungkin tidak selesai. Apa resikonya? Pondasi kita keropos. Karena ketika kita suatu saat tidak mampu bayar, apa yang akan dilakukan oleh pihak pemberi utang kepada kita? Namanya hukum utang yang mudah, sita. Itu yang terjadi. Itu normalnya. Jadi sekarang kalau BUMN ingin 4 hari kerja, saya pikir lebih baik BUMN itu ditutup saja, dibubarkan saja, kecuali PLN, Pertamina, yang lain bubarkan saja lah. Buat apa juga BUMN karya itu ada? Hanya menjadi kontraktor, biar kontraktor itu dilakukan oleh swasta saja. Indofarma, Kimia Farma, untuk apa biar swasta saja menyediakan obat-obat? Kalau toh gajinya pun tidak mampu dibayar seperti Indofarma. Jadi pola pikir apa yang dipergunakan oleh Kementerian BUMN? Saya pikir ini adalah kebodohan berpikir, kesesatan berpikir.
yang justru akan membawa BUMN kita semakin hancur, semakin rusak ke depan. Jadi saran saya, ini saran, saya hanya rakyat yang ingin memberikan masukan kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih saat ini yang akan menjabat pada Oktober 2024 nanti sampai 2029. Saya berharap Bapak memilih Menteri BUMN yang punya visi cerdas, punya visi bagaimana menjadikan BUMN ini menghasilkan dan berkontribusi bagi negara, bagi rakyat. Bukan hanya berkontribusi bagi karyawan dan pejabat BUMN-nya. Itu yang paling penting. Banyak orang kita yang mampu. Jadi memilih menteri jangan hanya karena berjasa selama pemilu. Pilihlah menteri yang memang mampu mendesain itu ke depan supaya BUMN kita menjadi BUMN yang kontributif terhadap bangsa, kontributif terhadap rakyat, kontributif bagi kehidupan seluruh berbangsa dan bernegara.